Ini saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi. Semakin seseorang itu mengenal Allah, pasti keikhlasannya akan semakin meningkat. Kok bisa seperti itu? Contoh, kalau seseorang itu sangat mengenal betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana, kemaha bijaksanaannya Allah itu dia kenal. Allah itu maha bijaksana. Kalau Allah memang maha bijaksana, mengapa kita harus resah dan gelisah dengan berbagai macam apa yang ada di kanan kiri kita? Yang penting kan awak dhewe itu taat perintahnya Allah, takwa lah kita. Kita taat perintah Allah. Kanan kiri itu walaupun kayaknya susah, kayaknya membenci kita, itu kan pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh Allah yang maha bijaksana itu. Berarti kalau Allah maha bijaksana memberi kita pelajaran, berarti itu semuanya adalah untuk kebaikan kita kan, agar kita meningkat. Nah, kalau orang zikirnya seperti itu, disitulah letaknya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mboten mung la ilaha illallah. Walaupun sekali lagi nggih, itu ada manfaatnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nih, khususipun Pak Agus, Pak Ilham, Pak Herman, Pak Dwi, Pak Suryo, ngabsen kabeh. Nggih, alhamdulillah nggih, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diridhoi dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini menurut catatan saya itu sampai pada hikmah yang ke-10. Leres nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu al-ashirah. Hikmah yang ke-10. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruhnya adalah terdapatnya rahasia ikhlas atau sirrul ikhlas dalam perbuatan itu. Oke, Bapak-bapak, sebelum saya baca lebih terinci sebagaimana biasanya pakai bahasa Jawa, ini saya mau menjelaskan sebagai pengantar. Memang menarik ikhlas ini. Sampai surat Al-Ikhlas ini pun tidak ada kata ikhlas di dalamnya gitu. Qul huwallahu ahad. Sampai akhir mboten enten lho. Ikhlas. Tapi ada surat yang lain, namanya surat itu tapi juga enggak ada kata itu. Napa? Kahfi enten, Al-Baqarah enten, An-Nisa enten. Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah niku teng pundi? Niku mboten enten ya. Nah, menurut ulama nama-nama surat di dalam Al-Qur'an itu ada 2 dasar penamaannya. Kalau dipikirkan kan ngoten. Ya tentu penamaan surat itu kan dari Allah, dibawa malaikat Jibril disampaikan ke
Rasulullah. Tapi kalau para ulama niku merumuskan pada akhirnya setelah dipikirkan ada dua penamaan surat itu. Satu berdasarkan kata dan satu berdasarkan makna. Ada yang dua-duanya. Berdasarkan kata yang ada dalam surat itu sekaligus makna. Nah, surat Al-Ikhlas maupun surat Al-Fatihah itu adalah berdasarkan maknanya. Kan katanya kata Al-Ikhlas maupun kata Al-Fatihah tidak ada dalam surat Al-Fatihah maupun surat Al-Ikhlas. Menurut penafsir yang namanya Imam Fakhrur Razi, mengapa disebut surat Al-Ikhlas? Di annahu lam yudhkar fi hadhihi surah siwa sifati salbiyah allati ya sifatul jalal. Surat Al-Ikhlas itu karena dalam surat ini tidaklah disebut selain sifat-sifat salbiyahnya Allah, yaitu sifat-sifat keagungannya. Karena orang yang meyakininya akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah, dan karena itu orangnya nanti akan mati dalam keadaan husnul khotimah, ikhlas dan dia bersih. Jadi yang paling bisa digarisbawahi menjadi pelajaran kita malam hari ini, orang hamba Allah, kita semuanya, kalau memahami sifat-sifat keagungan Allah itu akan menjadi ikhlas. Kalau disimpulkan menjadi lebih general lagi, keikhlasan itu berbanding lurus dengan kemakrifatan. Semakin makrifat seseorang, semakin ikhlas orang itu. Kalau di sini, ini saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Fakhrur Razi. Semakin seseorang itu mengenal Allah, pasti keikhlasannya akan semakin meningkat. Kok bisa seperti itu? Contoh, kalau seseorang itu sangat mengenal betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana, kemaha bijaksanaannya Allah itu dia kenal. Allah itu maha bijaksana. Kalau Allah memang maha bijaksana, mengapa kita harus resah dan gelisah dengan berbagai macam apa yang ada di kanan kiri kita? Yang penting kan awak dhewe iku taat perintahnya Allah, takwa lah kita. Kita taat perintah Allah. Kanan kiri itu walaupun kayaknya susah, kayaknya membenci kita, itu kan pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh Allah yang maha bijaksana itu. Berarti kalau Allah maha bijaksana memberi kita pelajaran, berarti itu semuanya adalah untuk kebaikan kita kan, agar kita meningkat. Nah, kalau orang zikirnya seperti itu, disitulah letaknya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mboten mung la ilaha illallah. Walaupun sekali lagi nggih, itu ada manfaatnya, Pak. Dipakai ngumpulkan tenaga dalam aja bisa kok. Yang ini kalau merpati putih dan lain-lain gitu terus kan nganggo niku nggih. Katanya wong kula nggih mboten pernah latihan. Putih nggih mboten, merpati merah nggih mboten. Ya, katanya seperti itu orang-orang. Nah, kita kembali ke zikir tadi, bahwasanya zikir itu kalau sampai di situ zikirnya itu, maka orang akan menjadi tenang gitu. Nah, kan berarti zikirnya dengan mengenal Allah. Pada tingkatan sampai ujungnya, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang keberapa itu, orang semakin mengenal Allah, selain tambah ikhlas tadi. Mengapa kok bisa tambah ikhlas? Karena yang dilihat hanya Allah. Bahkan dirinya sendiri pun mboten ketok. Yang disebut zikir fana gitu. Kan enten zikir zikir ma'al ghaflah, zikir ma'al yaqdah, zikir
ma'al hudur, zikir ma'al ghaibah atau fana niku ada empat. Jadi ya orang-orang yang zikir dengan lesan itu bisa di mana saja. Di mana saja itu bisa masih di pertama, tapi bisa sekaligus sudah sampai di sini kita nggak tahu. Itu bisa la ilaha illallah ya bisa dengan lalai, tapi bisa dengan yakdo, bisa dengan hudur, bisa dengan ghaibah itu. Nah, saat ghaibah itu kan tidak ada yang dilihat karena saking terpesonanya dengan Allah, termasuk dirinya sendiri sudah nggak kelihatan. Saya sering mencontohkan ilustrasinya kan saat kita fokus nonton YouTube, wow, apik itu. Karena debat capres umpamanya gitu, sampai dipanggil istrinya, dipanggil anaknya, kita nggak terasa. Sering saya itu adalah ghaibah, zikir yang sudah semuanya hilang kecuali hanya fokus pada Allah. Puncaknya zikir. Oke. Yang tertulis, Pak. Nah, kita juga nggak tahu berikutnya seperti apa, tapi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari seperti itu menjelaskannya. Nah, artinya semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin ikhlas, karena semakin mengenal, semakin terpesona dengan Allah. Selain Allah tidak ada, kepentingan dirinya ini juga tidak ada. Disitulah letak yang sering saya sampaikan, disitulah yang namanya wihdatul wujud itu, manunggaling kawula Gusti. Seperti Qais dan Laila, yang diingatkan cuma Laila, ditakoni apa-apa ya mau Laila gitu. Nah, seperti itu juga ya, saat seseorang begitu ya Allah dan Allah lagi apa kacamatanya menjadi Allah, perspektifnya Allah. Nah, ikhlas itu ada di situ, Pak, puncaknya. Orientasinya hanya lillah, karena Allah. Tidak untuk keuntungan diri sendiri yang bersifat material maupun imaterial, bersifat duniawi maupun ukhrawi pun mboten. Kula kawulane Gusti, maka apa yang saya perbuat adalah dibangsakan atau dikategorikan itu miliknya Allah, karena Allah, dan seterusnya itu. Dan niku dasarnya luar biasa banyak sekali. La haula wala quwata illa billah. Itu mengarahnya juga ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga mengarah ke sana. Itu luar biasa. Oke, contoh yang lain. Bahwasanya kalau kita lebih mengenal Allah as-somad yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya. Beliau menuliskan seperti ini dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud as-somad ialah yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka, dengan ridho maupun tidak ridho. Jadi as-somad itu adalah segala sesuatu itu bergantung pada Allah, dengan rela maupun tidak rela. Yang dengan tidak rela itu kan ya orang-orang yang bergantung pada Allah, aku gak percaya karo Gusti Allah umpamanya gitu. Wong Allah Tuhan aja aku gak percaya, umpamanya begitu ya. Orang-orang yang munafik, yang kafir dan seterusnya kan begitu. Mereka kan gak rela untuk bergantung pada Allah, tapi sejatinya mereka itu tetap bergantung pada Allah. Digantung lah bahasanya begitu. Nah, kalau memang Allah itu adalah yang bergantung kepadanya semua makhluk itu, kalau kita menghikmati itu, nah kita bergantungnya ya pada Allah. Tidak ada orang yang namanya berobat bergantung pada obat maupun dokter, tidak juga bergantung pada mancing oleh iwa, enggak, semua Allah. Nah, kalau itu dihubungkan dengan tadi, Pak, zikirnya sampai ghaibah, ini betul apa yang dilakukan itu ya semuanya yang menggerakkan Allah dan seterusnya, sampai Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat kayak gitu itu.
Itu pun notok no. Pun notok. Cuma nggih karena memang kita belum sampai sana kadang-kadang kok wangel nggih. Tapi saya pernah menanyakan itu kepada orang yang nuwun sewu saya anggap guru tapi nggak mau, ya senior saya gitu aja. Teman diskusi saya gitu. Itu memang begitu. Iya, nyata gitu. Nek pun sampai sana tuh nyata kelihatan. Nah, cuma yang menjadi kesalahpahaman kita itu kan belum sampai sana, sok seperti itu jadi salah ngoten. Nggih, disalah. Sok seperti itu maksudnya disampaikan tapi belum sampai sehingga kemudian menjadi saling. Nggih. Jadi memang nggih harus tahap demi tahap. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Dan ada hadis juga dari riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini kan terkenal gitu. Terkenal. Sangat terkenal. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Niki ada yang menerjemahkan seperti itu, melihat hati itu keikhlasan hatimu. Kan sering nggih diungkapkan salat mawon masih diancam nek riya mlebu fawailul lil musallin lho, kan begitu. Nah niku kan salat lho niku bergerak. Innamal a'malu mimnya panjang ya itu akmal ya. Innamal a'malu bin niyah. Niatnya pakai panjang apa? Panjang bin niat gitu. Karena disamakan dengan akmal itu ya. Oke ya, nanti dicek lagi dah. Dari situ kan sudah kelihatan angin pestine amal itu bin niat, tergantung niatnya atau ya dengan niatnya ngoten bahasa Jawa. Amal itu ya tergantung niat. Kalau memang niatnya itu tidak untuk lillahi taala sia-sia. Nah, tetapi para ulama niki membagi enten yang ikhlas itu orang yang mengharapkan kesejahteraan dunia dan akhirat dari Allah, itu berarti ya lillah ngoten. Iku pun api daripada wah aku ben didelok calon mertuaku iki wis nikah kabeh. Ben dilihat masyarakat Tegal Sari aku wong soleh kok ben dipilih dadi lurah. Umpamane gitu kan, itu kan gak ikhlas lillah, gak ada lillahnya gitu. Tapi kalau orang masih berharap kesejahteraan dunia akhirat dari Allah karena kita berbuat ketaatan, nah itu masih ikhlas. Tapi ada orang yang berbuat karena Allah itu karena kecintaan kepada Allah atau karena rasa pengenalannya pada Allah yang menggerakkan ia untuk beribadah, menghamba kepada Allah sepenuhnya. Nah, niki kan tugas kita nggih nuwun sewu. Niki kan buat senior sedaya teng mriki. Hal-hal seperti itu yang harus kita sebarkan lebih lanjut kepada jamaah-jamaah pengajian gitu. Cuma memang kadang-kadang nggak menarik lah kita yang menarik maca inna a'taina kal kausar bar salat duha ping 14. Nah, itu ijazahan. Itu enggak pernah kantong kering. Bapak itu gitu. Itu janjane nggih mboten. Bisa jadi, Pak. Saya kan sudah ungkapkan gitu. Tiap kalimat dalam Al-Qur'an itu punya tenaga ibaratnya kalau dibilang. Punya tenaga, punya khasiat, punya keistimewaannya. Nah, tapi memang tujuan awalnya nih untuk membimbing kita zahir batin, tidak hanya untuk seperti itu. Sampai saya mementingkan motong videonya Gusmus karena seneng banget. Aku yo ora tak
tak cocok aku. Ono apa ngono? Maca selawat. Pengin apa? Maca selawat. Lama-lama maca selawat kok kaya dadi nggo perdukunan kan. Tapi Gus Mus niku kan mboten tak cocok. Tapi mboten napa-napa Pak Jun. Tapi kalau memang itu tetap di situ mawon mboten enten peningkatan. Maka sekali lagi kita yang sudah punya banyak majelis, banyak orang kita tempat ngobrol atau tempat pengajian, hal-hal seperti ini menurut saya perlu dipasarkan, dipasarkan, didakwakan, disampaikan agar terjadi peningkatan. Itu pun hanya sekedar menyampaikan, tergantung kesimpulan. Kita hanya tugasnya menyampaikan. Nanti kalau kita tidak menyampaikan bahwa ada terap-terapan seperti itu, kita jadi salah. Jadi salah. Ben kok ora nyampe kan. Kalau saya kan ya alhamdulillah sudah dikasih tempat kan di sini saya sudah nyampaikan. Matur nuwun nggih Pak Dwi. Nggih, kita kembali ke Al-Hikam. Qala Asyarqawi yarhamuhullah. Asyarqawi dawuh, al-a'malu utawi pira-pira amal adz-dzahiratu kang pertelo iku suwarun kaya pira-pira patung qaimatun kan ngadeg. Suwarun niku gambar qaimatun yang ngadeg. Berarti patung nggih. Aikal ashkhasi tegese kaya pira-pira patung allati kang laisa ora ana iku fiha ing dalem iku tetep ing dalem alati apa arwahun pira-pira ruh. Fala naf'a mongko ora ana manfaat biha kelawan alati. Jadi kalau cuma berupa patung tidak ada manfaatnya. Nggih, gambaran rangka anggota badan. Mengapa kok anggota badan itu orang dibuat beda-beda tapi sholatnya kok podo. Kalau kita mau ambil agak mendalami sedikit, karena yang dinilai bukan bentuk-bentuk orang itu, yang dinilai adalah khusyuknya atau ikhlasnya tadi. Bahkan niki menurut saya ampun salah paham, perbedaan fikih itu menunjukkan niki, mudah-mudahan saya belum dapat dasarnya, tapi mudah-mudahan ada dasarnya nanti, bahwa perbedaan fikih itu mengapa kok berbeda-beda? Karena nggak penting. Nah, pripun? Lah gitu. Oh, sing ngene, sing napa malih? Sing ngene, gak penting niku. Tapi ampun gat-gat nggih. Wong salah paham ngene. Iki pun senior kabeh lho. Enggak penting. Maka orang-orang yang mampu melihat itu, maka saat berbeda niku santai mawon. Wong itu bukan hal yang penting. Bukan terus alah gak penting gitu kan, enggak juga. Yes, monggo gitu. Nah, tapi saya pikir iya, enggak penting itu perbedaan-perbedaan. Sampai cara sedekah. Bahkan sampai Al-Fatihah niku lho Pak. Di dalam, ingat saya di dalam tafsir Ibnu Katsir apa tafsir Jalalain niku ada yang berpendapat kalau sholatnya 4 rakaat itu 1 rakaat saja yang baca Fatihah itu sah. Niku enten sing ngoten. Kalau tidak salah waktu itu saya bacanya pendapatnya Al-Hasan. Sanes cucunya Rasulullah niki Al-Hasan ahli fikih. Itu berpendapat seperti itu. Sampai begitu. Maka kadang-kadang saya niku kan lidah saya itu kan tidak lancar ya Pak. Tidak selancar orang yang sering makan pisang maupun pepaya gitu. Jadi kalau saya ini baca Fatihah nututi Pak Yai Ilham untuk tahlilan itu kangelan loh Pak. Itu kan Al-Fatihah. Wah aku sih apa? Ihdinas siratal mustaqim ngene Al-Fatihah maneh ngoten niku. Gitu. Saya enggak itu. Nah, biasanya gitu itu langsung tak buat sekalian. Bergeraknya di batin. Tep ini wis Fatihah. Nah,
Saya sering kalau diimami orang dengan baca Fatihahnya bisa cepat itu. Sering Pak, cuma Fatihah saya itu mempertahankan cuma 1 tok di 4 rakaat itu. Kan ada orang kalau ngimami cepat nih Pak. Nggih, sering gitu. Wis sah ono kok kan gitu. Nggih. Nek beda nggih mboten napa-napa. Nek dereng mantep nggih mboten usah ditiru. Perbedaan-perbedaan seperti itu. Apalagi kok beda antara NU, Muhammadiyah, LDI, apa malih? Jamaah Tabligh. Sampai saya jangan-jangan loh, saya itu membaca Suluk Abdul Jalil. Nek pingin ngertos Suluk Abdul Jalil pinjem Pak Herman itu. Pernah ditunjukkan saya bukunya melengkap itu Mas ya. Itu di Syiah pun yang dianggap sesat. Syiah yang sesat Pak. Bukan Syiah yang, kan Syiah ada golongan yang enggak sesat ya. Syiah yang sesat itu pun ada walinya Allah yang tugasnya memang di situ. Ingat enggak Pak Herman itu? Ada bagian itu di cerita itu. Jadi di tempat-tempat, makanya kalau ada orang di tempat-tempat yang dalam tanda kutip kotor-kotor gitu, itu biasanya tetap ada penjaganya. Enten penjaganya dalam pengertian orang yang dakwah-dakwah. Itu memang kemungkinan tugasnya memang di sana. Kalau memang dia wali Allah yang memang ditugaskan di sana. Ya seperti itu tadi di Syiah Rafidhah yang sesat itu pun itu ada wali Allah yang memang tugasnya menemani mereka. Logikanya lah. Nek wis ngerti sesat, nek mboten dicedhaki terus sing dakwahi sinten? Gampangane. Oh dakwahi kok mau nang jero masjid. Ya kita logikanya. Oke. Pun pintar sedaya dakwah itu kan menarik. Niki logikanya. Harusnya begitu. Maka bagus sekali umpamanya kalau ya orang-orang yang sini ini yang pintar-pintar itu masuk ke Pemuda Pancasila, masuk ke apa selain Pemuda Pancasila, sing masuk ke PDI yang banyak abangannya, ya, penting itu. Masuk kok ke PAN, PKB, wongnya pinter-pinter kabeh kok gak dakwah berarti. Wah, sing PKB repot iki. Sing PAN ya repot iki kan gitu. Tapi nggih monggo. Nah, cuma nggih ya begitu. Banyak orang yang kemudian mengatakan memandang salah orang-orang yang malah di tempat-tempat kotor itu. Memang kalau orang-orang yang di tempat kotor itu memang harus mengukur diri kalau menurut saya. Kalau nggak kuat ya jangan terjun. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ditempatkan di mana tuh Pak? Kurang kotor pripun? Anaknya dibunuh di Mekah itu loh. Lah luar biasa tuh niku kotornya. Tapi nggih terus. Nggih, wallahu a'lam. Monggo niki kalau beda ampun niki kita biasakan berbeda mboten napa-napa. Karena tadi sing beda-beda niku mboten penting. Fala naf'a biha wa arwahuha utawi pira-pira ruhe amal allati kang iku biha sebab allati hayatuha utawi uripe amal wa naf'uha lan manfaate amal iku wujudu siril ikhlasi, wujude sir atau rahasia ikhlas. Saya membaca sirul ikhlas itu kadang-kadang menghubungkan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Memang rahasia tenang ikhlas. Lah kita sampai namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya nggak ada surat Al-Ikhlas. Akhirnya dari tafsir termasuk salah satunya tadi tafsir Ar-Razi disebutkan seperti itu. Orang kalau paham apa yang ada di dalam Al-Ikhlas itu Allahu Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau paham, orang itu pasti nanti ikhlas. Nah, wahdaniyah mawon ujungnya sampai ada orang bilang wahdatul wujud. Oh, gak ikhlas pripun? Hubungannya dengan ghaibah tadi loh, Pak. Kalau dihubungkan ke sana semua.
Ikhlas itu rahasia juga karena tidak ada orang tahu, Pak. Gitu. Saya ikhlas atau mboten jenengan kan nggak pernah tahu. Wah, ketoke Pak Lukman ikhlas, tapi ono ketoke gitu. Nggak tahu, jenengan nggak tahu. Kita semua nggak tahu. Sampai pertanyaannya kan begini, apakah saya mempertahankan pengajian itu ikhlas apa mboten kan gitu ya Pak Dwi. Jangan-jangan saya nggak ikhlas itu karena ego saya kan begitu. Nah, maka itu memang rahasia dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Kalau punya guru dan gurunya memang mursyid, tahu yang musyahadah niku, guru yang musyahadah nggih ngertos. Kowe sik rada kemaki, umpamane ngoten niku ngertos. Kowe sik rada sombong. Kowe pelit, kowe ngoten niku ngertos. Maka coba. Enak dan nggih enak niku punya guru yang seperti itu enak. Tapi kadang-kadang ngisi-ngisi nih. Lah wong ketok kabeh kok. Mboten kabeh nggih, mboten ketok kabeh, ketok ngoten. Tapi kalau saya wong namanya ya saya tanya, kok ngertos ngoten niku? Lah diparingi ngertos kok. Bukan karena saya ingin ngerti, beliaunya sendiri itu bilang begitu. Bukan saya ingin ngerti, terlalu ngerti, bukan. Tapi saya diparingi ngerti. Mengapa saya diparingi ngerti? Berarti pelajaran untuk jenengan. Atau juga pelajaran untuk saya. Tidak hanya jenengan saja, untuk saya maksudnya. Untuk pelajaran untuk Pak Lukman, juga untuk saya sendiri, dia bilang begitu. Sirrul ikhlas. Sirrun tegese sir. Huwa kang utawi sir iku al ikhlasu ikhlas. Jadi yang namanya sirrul ikhlas adalah ikhlas. Sampai Asy-Syarqawi niku menjelaskan lo gitu, Pak. Sirrun yaitu rahasia. Huwa yang mana rahasia itu adalah ikhlas. Balik mana? Sirrul ikhlas adalah ikhlas. Ini cara tata bahasa kan nggak bagus nih Pak Herman. Kok mumet iki piye to nulisnya kan gitu. Saking angele memang sebetulnya. Fiha ing dalam amal. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yakhtarifu beda-beda apa ikhlas. Bi ikhtilafin nas sebab beda-bedane para manungsa. Fa ikhlasul ubad mongko utawi ikhlase pira-pira wong kang ahli ibadah iku salamatu a'malihim selamete pira-pira amale ubad. Selamat minaria saking riya al-jaliyi kang terang wal khafi lan kang samar. Jadi yang pertama ikhlas itu ikhlasnya para ahli ibadah. Dinamakan ikhlasnya orang-orang yang ahli ibadah kalau ibadahnya terbebas dari riya yang besar maupun yang kecil. Riya yang kecil itu riya yang besar itu seperti contoh saya tadi bahwasanya kita sholat, kita sedekah tapi karena kita itu ingin dipilih tadi lurah, dipilih tadi rois, rais surya, itu ya riya kayak gitu itu. Nah, riya yang khafi itu adalah karena kita masih merasa punya andil di dalam pergerakan kita itu. Belum la haula wala quwata illa billah. Riya niku kan kalau saya ingat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa niku, riya itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar itu kan ada Tuhan lain. Kalau syirik kecil itu ya riya itu. Maka saat kita lillahi ta'alanya itu masih ada temennya. Ya lillahi ta'ala ben makmur. Itu kan berarti ada sampingannya selain Allah gitu loh Pak. Gitu. Walaupun kemakmuran itu juga dari Allah. Ini ada anutannya. Seperti syirik itu kan karena ada sandingannya, ada sekutunya.
Bahkan surga itu jadi jadi anutan juga lah niku. Maka kayak seperti Rabi'ah Al-Adawiyah kan ngoten niku. Ora butuh surga. Aku nek ono apa? Kalau saya ingin surga ya Allah, masukkan ke neraka. Kalau saya ingin terhindar dari neraka, masukkan ke neraka. Seandainya saya punya apa? Satu saat Rabi'ah itu bawa kendi. Kan ditanya sama orang-orangnya, "Mau kemana?" "Mau memadamkan neraka," kata. Gini Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu an pada waktu itu ingin memberi pelajaran pada orang-orang sekelilingnya. Wa kulla ma fihi lan saben-saben barang fihi kang tetep ing dalem ma apa haddun bagian lin nafsi marang nafsu marang dirinya itu. Gitu. Niku ikhlasnya para ahli ibadah mawon pun abot lho Pak dilakoni niki. Nggih ya. Pun abot banget. Lah kita terus di mana? Ya coba kita baca seterusnya. Fala ya'maluna mengko ora nglakoni sapa ubat al amala ing amal illa lillah angin krana Allah taala maha dhuwur Allah. Tolaban krana nyuprih lisawabi marang ganjaran wa haraban lan krana mlayu minal iqabi saking siksa ma'anisbati ing dalem sertane bangsakake amal ma'anisbatil amali ilaihim marang ubat. Jadi niku wau aku sik duwe amal lho. Niku riya. Bagi Syekh penjelasannya Asy-Syarqawi ngoten niku. Nggih tapi nggih memang logis toh. Nggih dengan penjelasan seperti tadi logis bahwa itu riya. Oleh karenanya itu wal i'timadi lan tetanggenan alaihi ing atase amal fi takhsilima ing dalem ngasilake barang dukira kang ditutur apa ma. Jadi yang disebut ikhlasnya para ahli ibadah itu kalau terbebas dari hal-hal seperti tadi. Sampai paling halus adalah masih mengatakan aku iso amal krono kekuatannya sendiri tadi. Itu. Berarti orang yang seperti itu belum menghikmati la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Satu saat ada orang kalau mau pergi ke luar rumah itu kalau nggak baca doa, niku enten mawon masalah. Akhirnya dia kalau keluar rumah niku ngati-ngati tenan harus membaca doa. Doane kan bismillahirrahmanirrahim niku kan. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Enten la haula wala quwata illa billah. Itu diinget-inget. Nah ternyata itu adalah pelajaran untuk selalu tawakal dan selalu la haula wala quwata illa billah. Itu pelajarannya mulai ganti ban, mulai nginep nang dalan. Itu hanya dalam tanda kutip untuk memasukkan pelajaran seperti itu. Nek diiling-iling. Ya sebetulnya pelajaran-pelajaran ngoten itu setiap orang. Tidak hanya orang itu, tapi setiap orang niku tiap saat niku cuma fokus kita yang memang masih belum mengarah ke mana gitu loh kita. Kalau kita belajarnya mungkin pada waktu itu masalah yang seperti itu diperlihatkan yang seperti itu. Kita disentuhkan atau dikasih kahanan bahasa Jawanya. Ditatap ke kahanan yang memang menuntut kita belajar. Kok Pak kok sampai seperti itu? Iya, kan ujungnya dulu apa? Ujungnya kan kita ingin menjadi murid, menjadi salik toh. Murid itu apa? Orang yang deklarasi pokoknya saya taqarrub ila Allah. Lah kalau sudah deklarasi begitu, Pak, nggih diajari sama Gusti Allah. Lah nahdiyan nahum subulana itu ditunjukkan jalan pelajaran kayak Nah, itu kadang-kadang oleh orang-orang yang bertorokoh disebut aku nek ora nglakoni wiritan niku koyo kewampleng ini kok ada hubungannya dengan itu. Karena kita sudah deklarasi kok deklarasi niku maksudnya pun niat tenanan kok ora tenanan ya. Ya disenggal-senggal wae karo malaikat ibarat. Jare tenanan. Kok ora tenanan gitu nggih. Dielingke. Nggih. Niku wau ikhlasul obat atau
ikhlasnya ahli ibadah. Berikutnya wa ikhlasul muhibbin, utawi ikhlase wong kang demen Allah. Wa ya ikhlas iku al amalu amal lillah, krana Allah, ijlalan krana ngagungake, wa ta'dziman tegese ngagungake. Jadi ijlalan wa ta'dziman. Li annahu, karena setune Allah taala iku ahlun, memang ahli lidzalika, untuk lidzalika mengkono-mengkono ijlalan wa ta'dziman. Memang Allah niku wis memang ahlinya untuk dihormati, disegani, disuyuti, disegani, disuwuni Gusti Allah. Nah, sehingga ada ibaratnya, Pak niku katanya orang yang sudah wali Allah enggak banyak doanya. Iya, jenengan kalau melihat wali Allah kok banyak doanya, itu biasanya karena ini. Ijlalan wa ta'dziman itu. Bukan karena pingin oleh sing didonga. Orang-orang banyak menyebut munajat gitu. Munajat itu bukan karena ingin terkabulnya doa, tapi karena ada juga yang mendefinisikan karena kemesraan bermunajat kepada Allah. Tapi ya sisi yang lain karena ijlalan wa ta'dziman. Allah niku nggih memang ahlinya untuk disuwuni, maka kita nyuwun. Sementara kita itu hamba, memang ahlinya nyuwun, jadi kita nyuwun, kita sudah sandangan kita sebagai hamba kita pakai Allah, kita posisinya memang ahlinya di situ. Itu muhibbin. La likos disawabin, ora krono nyejo ganjaran, wala harobin, dan ora melayu min ikobin saking siksa. Walidalan krono iki amalillah, qolat amalillah ijlalan wa ta'dziman, qolat dawuh sapa Rabi'atul Adawiyatu, Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abattuka. Rabi'ah al-Adawiyah niku Sufyan As-Tsauri mawon niku ibarate koyok muridé Pak Syekh. Nah, Sufyan As-Tsauri niku kan pernah mengatakan alhamdulillahmu ora tenanan ngoten. Wah, dia merasa memang kurang tenanan, akhirnya ngucap istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar yang masih perlu diistighfari ngoten. Ini kan mukasyafah tenan tuh Pak, berarti Rabi'ah al-Adawiyah ngerti sampai ke niat itu tadi kan. Alhamdulillah ini pantes-pantesan, alhamdulillah gak tenanan. Ya istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar yang perlu diistighfari. Nek enggak ada guru ngoten niku saya, Pak. Tapi mboten sak-deksanya mengubah hal-hal seperti itu, mendidikkan agar kita itu bisa menghikmati hal-hal seperti itu, mboten sak-deksanya. Belum tentu kita duduk 2 jam, 3 jam kita paham, Pak. Bisa jadi ketemunya berkali-kali ini. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Saya dikanugerahi itu untuk bisa sering ketemu, luar biasa. Belajar dan sampai sekarang belum lulus. Kok wis ngajar? Nggih mboten napa-napa. Kula ngajare belajar ngajar kan. Belajar ngaji jenengan. Ngaji sambil belajar. Berikutnya ma'abattuka, qalat Rabi'atul Adawiyah, dawuh sapa Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abattu, ora ngibadah kula ka ing panjenengan Allah, khaufan krana ajrih minarika saking neraka panjenengan, wala tamaan lan boten keranten arep fi jannatika dateng swarga panjenengan. Jadi saya beribadah kepadamu ya Allah bukan karena mengharap surga maupun lari dari neraka. Fana sabat fa nun sin ba, fana sabat mongko bangsaake sapa Rabi'ah al-Adawiyah al ibadata ing ibadah ilaiha marang ibadah, wa ikhlasul
Wa ikhlasul arifin utawi ikhlase wong kang makrifat billah itu adalah syuhuduhum oleh ningali arifin infiradul haqqi ing ngijenine Allah Subhanahu wa taala. Sing ahad tadi Pak, qul huwallahu ahad. Nah, kalau paham itu kan sampai mriki gitu. Nah, luar biasa benar. Jadi al-ikhlas itu luar biasa. Sampai seperti itu. Ki wong nek paham al-ikhlas iku makrifat to. Bitahrikihim kelawan ngobahake arifin watas kinihim lan menenge arifin min ghairi ayyarau saking tanpa nyawang sapa arifin li anfusihim marang awak dhewene arifin fi dzalika ing dalam mengkono tahrikihim wa taskinihim. Jadi ternyata orang marifat itu karena musyahadatul haq itu, maka ternyata gerakannya maupun diamnya berarti kan seluruhnya tetap. Wong niku kan nek pilihane kalih tok. Nek gak meneng nggih obah, berarti kan keseluruhan. Nah, itu dia saksikan, orang-orang rifat billah itu menyaksikan ternyata itu bukan dari diri mereka. Nah gitu. Bukan dari diri orang arifin itu. Berarti sapa? Nggih saking Allah. Nah niki dijelasaken. Haulan li anfusihim marang awak dhewe arifin fi dzalika ing dalem mengkono obah lan meneng. Haulan ing daya wala kuwatan dan upaya. Jadi haulan wa kuwatan niku pernah saya pelajari, kalau haulan itu adalah ora ono daya menghindar maksiat, menghindar dari maksiat. Nek kuwatan itu ora ono kekuatan menjalankan taat. Nggih bedanya niku nggih. Nek haulan itu yang lari dari kemaksiatan, kalau kuwatan itu berarti kekuatan menjalankan ketaatan. Jadi tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat dan kekuatan menjalankan ketaatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Fala ya'maluna mongko ora ngamal sapa arifin al amala ing amal illa billah, kejaba kelawan pitulungane Allah. La bi haulihim ora kelawan dayane arifin wala kuwatihim lan ora kekuatane arifin. Wa hada utawi iki makom arifin arafa'u iku luwih dhuwur mimma ketimbang makom qablahu kang sadurunge hada. Jadi yang paling tinggi itu adalah makomnya arifin, ibadahnya para ahli arifin. Jadi kalau diringkas, kalau dirubah kata-katanya, jadi yang pertama itu ibadahnya para ahli ibadah atau abidin. Berarti bisa disebut ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin dan ikhlasul arifin. Kita di mana? Ya, saya aja nggak tahu Pak. Jangan-jangan di sini ada wali ini Gusti Allah, kan saya juga nggak tahu. Wong wali ini Gusti Allah niku enten sing nyamar, senengane nyamar. Wis sume wong ngibadah malah mbak ngibadah dhewe. Kan enten ngoten niku. Nyapa ben diarani gak ngibadah. Jadi mungkin nek enten wong bilang, "Kok jenengan gak tahu ke masjid?" Ya ben memang aku wong elok atau piye kan. Enten sing model ngoten niku wali. Nah, niku jurusan wali malamatiyah. Sing senengane dicacat wong. Karena dengan dicacat orang, dipaidu orang, dicela orang, itu dia senengnya kembali kepada Allah.
Wis karo wong iki ora enak blas. Nah, Wah, saya kental kan. lah, cok, ngene iku ujiane dhewe-dhewe lho, didelok atine dhewe-dhewe sing pundi ngoten. Kula mboten ngompori kentele mboten teng masjid. Nek sampean ngono, wah aku oleh dalil lho. Ya wis, monggo dhewe-dhewe. Bar tak sampaike niki tanggung jawabe dhewe-dhewe. Jadi memang sebetulnya kan mudah sekali ya. Sing sregep nang masjid nggih jangan ngemingke wong sing ora nang masjid. Sing ora nang masjid itu ya kepingin nang masjid, ngoten. Nggih to? Janjane ngoten. Summa dzakar nuli nutur summa dzakar. Mengko nuli nutur sapa musannif rahimahullahu taala. Ma yu'inu ma ing barang yu'inu kang ambantu apa ma alal ikhlas ing atase ikhlas wa yuhasiluhu lan ngasilake apa ma al ing ikhlas bikaulihi dengan dahunya musannif yang hikmah ke-11. Hikmah ke-11 itu idfin wujudaka fil ardil humul. Jadi tanamlah durimu, egomu di dalam kedalaman penyamaran di bawah bumi. Jadi nek wong nyamar itu berarti nggak dikenal api, nggak dikenal. Lah Pak nek nggak dikenal api engko terus sing dakwah sinten? Lah engko dakwah nek wis rampung fase itu ngoten lho. Nah, kalau sebelum itu wis dakwah mesti sik goyang-goyang. Ikhlas sih. Biasanya ngoten, sik ngalor ngidul. Kadang ikhlas, kadang enggak, digudo titik wae nguling macam-macam. Tapi itu juga pelajaran semua. Bagaimana melalui fase itu untuk kemudian menapaki fase yang nek wis arifin, nah, arifin lalu mursyid gitu. Nah, itu memang dakwah. Nah, sekarang ini karena dengan dalil balihu anni walau ayah, semua dakwah kan ngoten. Terus orang-orang jadi film jare dai. Kok nglakoni ngene? Kan ngoten niku to terus. Jare kiai. Kok sing teng Jember niku Pak enten. Sampai mencabuli santri. Kan enten wah niku mboten teng Jember tok. Teng Jawa Barat nggih enten pundi-pundi enten ustad, enten guru, enten kiai. Ya, kok disebut itu tok Pak, sing pejabat nggih kathah. Wah, akeh nggih pejabat niku. Mun kathah nggih. Niku nggih saya berdasarkan berita-berita yang saya baca. Niki sanes ngarang lho kula. Nah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu. Orang-orang yang seperti itu bisa jadi nanti tobat dan bisa jadi lebih baik dari kita. Ya memang itu terjadi dan itu salah. Kita juga tidak menghinanya. Karena bisa jadi mereka loh wis kena gitu, lalu kemudian iso tobat api gitu, bisa jadi lebih baik dari kita. Nah, kita sing ngerasa api iso guling ya. Kemungkinan guling kan bisa. Tapi nggih sekali lagi mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjut ke hikmah yang ke-11. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki pun donga-donga wonten dereng. Pak Gus sing donga nggih. Panjenengan kita doa sama-sama ngoten biar lebih berkah pertemuan kita niki nggih. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.